keadaan senang suka, di dalam keadaan sakit, dalam apapun, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menolong kami Bapa lewat ibadah ini, bahkan juga lewat setiap puji-pujian, bahkan teristimewa lewat kesaksian. Biarlah semua itu Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa. Dan ini tiba saatnya kami akan mendengar satu kesaksian yang hidup. Itulah Engkau Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, firman yang kudus. Sebab itu Bapa, sebelum kami membaca bersama-sama, mendengar dan merenungkan, hamba berdoa mohon belas kasih kemurahan-Mu Bapa untuk melayani kami Bapa. Jikalau masih ada salah dosa kami Bapa, jikalau masih ada hal yang menunggangi hati kami, yang membuat kami tidak jadi bebas, yang membuat kami tidak fokus, sementara tubuh kami ada di rumah Tuhan, tapi pikiran kami sedang melayang-layang ke sana kemari, tidak menentu. Semuanya adalah cara bekerja dari setan iblis. Sebab itu Bapa, mohon Kau lepaskan kami di dalam nama Yesus dengan kuasa darah Bapa. Oh Bapa, sepenuhnya menguasai kehidupan kami, mulai dari ujung rambut sampai di telapak kaki. Biarlah kami semua ada di dalam hadirat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, glory haleluya. Terima kasih Bapa. Jangan biarkan hamba-Mu melayani karena berasa punya potensi, punya kelebihan, berfasih lidah. Bapa, jangan biarkan hamba mencuri kemuliaan-Mu, tapi biarlah Bapa bukan hamba-Mu hanya karena kekuatan dan dorongan daripada Roh Kudus Bapa, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Selain hamba menyampaikan, namun hamba sendiri juga sedang dikoreksi dan sedang diingatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama yang kudus, semua kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Pertama-tama dari depan sini bersama dengan keluarga kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kami masih terus ada di dalam pengembalaan, kita berdiri semuanya karena keselamatan Tuhan. Berikut, terima kasih juga atas kesempatan kepercayaan dari Bapak Gembala. Kami boleh juga untuk berbagian lewat pelayanan firman Tuhan. Biarlah semua itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita di surga. Puji Tuhan. Tadi kesaksian dari Ibu Nanti tentang orang tuanya yang meninggal. Saya ini dari malam pagi saya cek HP keluarga, tinggal telepon juga karena kami juga ada keluarga saudara yang tertua dari kami yang sementara juga dalam kondisi yang sudah semakin kritis. Kebetulan tadi dulu telepon lagi siapa itu suka kasih mati, saya sudah kasih apa semua telepon masuk. Saya cepat-cepat keluar, saya bilang ini pasti benar duka. Tapi begitu saya telepon bagaimana tante? Ini terus bawa ke rumah sakit, tapi dokter bilang hanya 30 hari saja. Haleluya, kasih semangat tuh tante dia. Bilang kamu keluarga, dengan semangat. Jangan orang sudah susah, orang sudah dalam keadaan kita datang muka yang murung tanpa sini kasihan, nanti tidak ada kekuatan. Kita senang-senang saja, nanti sampai waktunya Tuhan itu sudah. Puji Tuhan. Saya bersyukur apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup keluarga kami, biarlah semua bagian dari cara Tuhan. Tapi bukan berarti harus membuat saya melepaskan tanggung jawab bisa saya kepada Tuhan. Doa kepercayaan yang saat ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan mari kita akan sama-sama belajar ayat kebenaran firman. Saya akan mengajar firman Tuhan bukan di dalam kitab Ibrani. Ibrani 10. Tuhan, kita lihat dalam kitab Ibrani
Kitab Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Puji Tuhan. Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Perikopnya di situ adalah tentang ketekunan. Amin. Kata lain dari ini, ketekunan adalah kesetiaan atau ketaatan. Dengan ketekunan ini, supaya saudara dan saya jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, karena ketika kita mengenal Tuhan, kita mendengar firman, kita berkeputusan setelah dibaptis, sudah mengalami pertobatan, tapi tidak sampai di situ. Amin. Kalau kita kembali ke dalam Pulau Tabernakel itu sudah sangat senang. Nanti sebentar lalu akan saya coba berusaha bisa jelaskan. Puji Tuhan, dengan kasih Yesus kita akan sama-sama membaca kebenaran firman ini dari ayat 19 sampai ayat 25. Ayat 19, namun sebelumnya saya mengingatkan supaya kita baca kompak, tolong pastikan ada koma titik supaya seru. Karena nanti ada yang masih mau baca terus tapi ikut aturan yang kita titik koma, tapi ada yang langsung lurus-lurus. Ini sama saja kita naik motor, so tahu harus naik tapi itu malah sama lurus. Jadi mari, kalau ketika kita kompak baca firman dengan ikut aturan yang ada di Alkitab, jadi koma. Saudara-saudara, koma jadi bukan. Kita baca lurus-lurus. Puji Tuhan, semoga berkati. Mari kita akan bersama-sama baca 2, 3. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab yang dijanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam damai. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita sebagai kebiasaan oleh beberapa orang. Marilah kita saling mengasihi dan dia melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana tadi saya bilang, kalau berbicara ketekunan, jangan kalau sampai kita tidak teguh, kita tidak setia, kita tidak sungguh-sungguh, tidak secara langsung kita akan melepaskan. Kita akan melepaskan apa yang menjadi bagian dari kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga mungkin kita kelihatan sebagai orang-orang Kristen setia dalam melayani, setia apa semua, tetapi bagaimana secara pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita akan sama-sama belajar. Kita akan lihat dalam firman Tuhan ini pagi hari ini. Kita berbicara tentang ketekunan di sini adalah sesuatu pekerjaan yang kita lakukan dengan konsisten. Amin. Kesetiaan. Kita mau mengikut seseorang, kita mau setia, kita tidak kenal, tapi tiba-tiba kita ikut-ikut begini. Kalau kita tidak tahu orang yang kita ikuti orang yang baik atau tidak. Ya, demikian juga ketika kita mau ikut Tuhan, kita juga harus tahu pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari
bisa konsisten, atau lainnya kita fokus. Amin. Karena ketekunan yang ada di sini itu di dalam Alkitab yang kita buka baca sama-sama adalah isi Alkitab. Bukan ketekunan kepada dunia. Kalau persoalan perkara dunia itu gampang. Kita hidup sampai tak karuan. Saya bilang bicara ya, kita naik waktu bicara mau kaki kepala apa itu hal perkara biasa. Tapi ketekunan yang hari ini saudara dengan saya adalah bagaimana ketekunan. Karena dalam pembacaan ini Rasul Paulus tulis kepada jemaat yang ada di Ibrani untuk mereka harus hidup dalam ketekunan. Karena begitu banyak tantangan, amin, begitu banyak persoalan yang datang silih berganti, bahkan sampai mengganggu pada kehidupan pribadi dan bahkan mengganggu sampai kepada pelayanan. Amin. Kalau kita tidak serius, kita tidak sungguh-sungguh ya. Puji Tuhan, kalau kita serius, ya itu sudah kita itu sudah. Saya ingat, saya dengan ibu kami duduk macam kami menurut kemarin dari Bapak Gembala punya firman. Bapak bilang apa? Dia sudah, kita yang ada ini sudah banyak yang terbaik tapi sedikit yang terpilih. Kalau bisa yang sedikit itu jangan hidup dalam dosa. Ini puji Tuhan, ini bukan Bapak Gembala tidak menyampaikan, tapi itu Tuhan sudah ingatkan Bapak untuk ingatkan kami semua. Jadi kalau Bapak bicara sudah yang sedikit ini sudah jangan hidup dalam dosa. Kalau ada yang sentimen sama Bapak Gembala, Bapak bilang puji Tuhan itu berarti bebas dalam proses orang itu. Jangan kita malu itu ketika kita menyampaikan kebenaran, tiba-tiba dirasa tidak tenang, aman. Puji Tuhan, haleluya. Kuasa firman sedang bekerja. Dan saya bersyukur. Dan saya selalu bilang, ketika ada orang bilang, oh hamba Tuhan ini boleh luar biasa dipakai Tuhan. Oh hamba Tuhan ini boleh hamba Tuhan, saudara, kita keliru. Kalau yang saya mau bilang di sini, itulah cara pemakaian Tuhan. Amin. Saya punya baju ini tidak bisa dipakai oleh Bapak Wesimo, nanti beda. Baju itu memang baju Mubino, tapi yang pakai Bapak Wesimo, ya kan tidak sesuai. Berarti artinya bahwa apa yang Bapak Simo punya itu cukup lah Bapak Simo. Apa yang Bapak Mubino punya cukup. Nah itulah cara pemakaian Tuhan bagi setiap saudara dengan saya. Amin. Nah, kita lihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Rasul Paulus ingatkan kepada umat yang ada di Ibrani, menekankan kepada jemaat supaya mereka harus hidup dalam ketekunan. Amin. Karena begitu banyak tantangan yang sedang terjadi dalam hidup dan pelayanan. Dan itu juga sedang terjadi bagi saudara dengan saya. Peristiwa ini sudah terjadi lama, tapi kalau kembali kita hari ini masih bisa bahasakan, itu hanya kasar kebenaran Tuhan. Amin. Firman juga datang untuk mengingatkan saudara yang saya. Kita semua punya banyak persoalan, kita semua banyak punya tantangan yang datang silih berganti dalam hidup pribadi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kita pikir, aduh ini bagaimana maka saya ini banyak hal. Sadar tidak sadar, itu juga akan mengganggu dalam pelayanan kita. Akhirnya akan membuat kita, aduh, semuanya lagi, aduh, komsel lagi, aduh. Ini hal yang dikatakan kalau kita mau kembali lihat kepada pola tabernakel itu dari halaman kita masuk ke ruang kudus, itu di situ ada meja roti, di situ ada 7 kandil, pelita, persekutuan, bahkan di situ ada mesbah dupa. Ini berbicara tentang 3 sistem ibadah yang memang rutin harus dilakukan. Amin. Kita ini belum berapa. Bapak Gembala sudah kasih skema kadang-kadang ya saya juga berpikir mama ini Bapak ya sudah berdoa saja, kita pergi ke Bapak Gembala, jangan lihat yang lain-lain. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari ketekunan ini sangat penting. Amin. Ketekunan ini sangat penting bagi saudara dengan saya. Kita lihat Ibrani 6 ayat 3, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia di sini besar siapa? Pribadi Allah di surga. Sungguh-sungguh berarti bagian dari ketekunan. Amin. Dan ketekunan ini tidak sekedar aja saya biar lagi, saya datang supaya Bapak kembali lihat saya, saya datang sana lagi supaya sesi itu lihat saya, apa itu, warnanya, saya ini paling rajin, saya ini paling rajin. Tetapi ayat dari 6 tadi dikata, tetapi tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Semua yang kita lakukan, kalau dengan tanpa iman, segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, semua itu akan menjadi sia-sia. Makanya dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, bahwa Allah ada. Amin. Ketekunan, kesetiaan kita kembali kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan itu ada. Makanya hari kita ada di tempat sini. Kita bukan datang karena dia Bapak Gembala, kita bukan datang karena melihat organisasi. Saya percaya kita semua datang dengan satu tujuan motivasi, bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dikatakan di sini bahwa ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Amin. Orang yang sungguh-sungguh ini kembali lagi tentang ketekunan yang mencari Dia. Kalau kita mencari Dia tidak dengan sungguh-sungguh, tidak sepenuh hati, setengah-setengah, nanti kita juga datang begini model lagi pilih ibadah yang aku datang aja. Lagi ada maunya datang saja. Begitu dengar ada kegiatan ibadah di pantai, dengan ibadah begini. Saya ingat persis ketika kami melayani anak-anak muda yang di gereja, kami masih keluarga di Timika, yang kami ibadah itu anak-anak muda itu ya mungkin sampai sekitar 15-20 ya, turun naik begitu saja. Tetapi begitu Bapak Gembala menyampaikan di depan gereja bahwa rencana tanggal minggu depan akan dilakukan retreat, akan dilakukan di Espermat. Wah, tadi saya pikir mungkin ini bermudah pulih sedikit di dalam jemaat ini. Tapi begitu hari luar biasa, yang tidak pernah ibadah apa semua ini. Ini ketekunan atau pengikutan ini jadi tanda tanya. Mari, firman terus mengingatkan saudara. Firman terus mengingatkan saudara dengan saya. Bagaimana kita untuk sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Supaya kita dapat melakukan kehendak Allah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh datang mencari Dia setengah-setengah, bagaimana kita mau melakukan kehendak Allah? Kehendak Allah itu apa? Kita juga dipercayakan dalam pelayanan di rumah Tuhan. Amin. Kehendak Allah ketika ada ibadah, ada ini, oh ya, Mama siap tempo, kita mau jabat di mana Bapak Gembala dan Tuhan ibadah ini. Kita sedia sungguh-sungguh dalam mencari Allah. Selain kita sungguh-sungguh mencari Allah, bahkan juga dan kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan bagi saudara dan saya. Mari kita lihat kembali dalam Ibrani 10 ayat yang ke-20. Sangat jelas di situ dikatakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Ketika bayang Allah adalah saat Yesus disalibkan, itu menandakan bahwa Ia telah menyebut saudara dengan saya. Amin. Ia telah menyebut saudara dengan saya secara sah. Maka juga Tuhan melakukan apa yang bagian dari rencana Bapa di surga. Mari, oleh sebab itu mari, dengan saya kita harus sungguh-sungguh, kita sudah, karena Dia sudah bayar semua lunas, kita sudah lakukan. Minggu lalu itulah kematian Kristus, dan hari Minggu itulah kebangkitan Kristus bagi saudara saya. Mari, maka itu kita juga harus berkorban juga, yaitu dengan bertekun. Amin. Kita juga harus berkorban. Korban bagaimana bayar harga. Kita
kesibukan, tingkat kesibukan, banyak hal-hal yang datang sampai buat mereka jadi tidak tegur. Firman yang sama juga datang mengingatkan saudara dengan saya pagi hari ini. Amin. Bagaimana dalam pengikutan kita kepada Tuhan, keteguran itu yang Tuhan sedang menantikan dari saudara dengan saya. Mari, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita terus bertekun. Amin. Berapa hal? Jadi kita tidak hanya sekedar jadi anggota jemaat. Kita boleh-boleh saja bangga menjadi anggota jemaat GPT. Kita semua GPT dan GBGP. Tunas baru. Kita boleh bangga. Kita bangga, siapa yang tidak bangga? Apalagi kita tahu bahwa gembala di pemakaian Tuhan memang akan berbeda dengan hamba Tuhan yang lain. Karena itulah yang Tuhan kasih kami bisa keluarga melihat dan kami bersyukur. Oh, kami masih ada di sini hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita lihat kembali lagi beberapa hal. Bagaimana supaya kita meningkatkan ketekunan kita. Amin. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-20. Ibrani 11 ayat yang ke-22. Hal yang pertama, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani dan tubuh kita telah dipersucikan air yang murni. Amin. Hal yang pertama, mari kita menghadap Allah, dekat dengan Allah, bertemu dengan Allah. Bagaimana ketekunan itu? Seperti mana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saudara mau saya kalau kita waktu cari-cari itu, wah pengikut banyak yang kita ampun. Tapi lo tahu kita ini orang yang baik atau tidak? Siapapun manusia sebagai pemimpin kita boleh saja kita ikut, tapi mari secara pribadi saudara dengan saya di hadapan Tuhan itu yang penting. Amin. Bagaimana kita mau mengikut Tuhan? Kita juga harus tahu Tuhan itu yang bagaimana. Mari saya membawa saudara kita melihat dalam pola tabernakel bagaimana kita mau mengikut Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita sedang berada atau kita mau masuk ke dalam tabernakel itu ada pintu. Amin. Mari ini hal pertama, kita punya pengenalan pribadi, pendekatan pribadi kita dengan Allah, supaya kita tahu. Hal yang pertama di situ kita lihat adalah mengenai pintu gerbang. Amin. Dalam pintu gerbang ini ada dua arti pokok yang kita lihat di pintu gerbang. Hal yang pertama adalah menyangkut mengenai empatian. Kita tahu sama-sama empatian. Pintu itu sendiri adalah berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan bagi saudara dengan saya. Tak ada tekun sama Tuhan. Pintu yang pertama atau tiang yang pertama itu terkena pada bicara tentang kitab Matius. Kitab Matius di sini menggambarkan Yesus sebagai raja. Tiang yang kedua ini menggambarkan pribadi Yesus sebagai hamba. Yesus sebagai hamba. Yang ketiga, kitab Lukas, Yesus sebagai anak manusia. Yang keempat, dalam kitab Yohanes, Yesus sebagai anak Allah. Dan masing-masing ini punya karakter. Amin. Ini adalah pribadi karakter dari Allah. Saudara dan saya, kita juga mengikut Tuhan, kita juga mau ada ketekunan, kita juga harus memiliki karakter seperti karakter Allah. Sebagai raja, berbicara sebagai raja, ya kekuasaan. Tapi tidak selamanya dia harus menjadi raja. Yesus harus meninggalkan sebagai hamba. Amin. Hamba itu mau merendahkan diri, tunduk. Kalau terus merasa sebagai
sebagai raja ya nanti ada otoriter yang marah terus. Tapi sebagai hamba, bagaimana untuk merendahkan diri, mau melayani? Mari kita menghadap Allah. Bagaimana dengan ketekunan saudara dengan saya di hadapan Tuhan? Kita juga harus memiliki karakter, karakter Yesus sebagai raja. Yang kedua sebagai hamba dalam kitab Lukas sebagai anak manusia. Amin. Yesus juga turut merasakan rasa lapar. Tuhan juga rasa lapar. Marah Tuhan kemana? Ketika orang berdagang berjalan di depan rumah Tuhan, Tuhan datang tendang semua barang-barang di depan. Wajar. Hamba Tuhan mana? Tapi jangan lupa, dia juga memiliki hati sebagai hamba. Sebagai anak Allah dalam kitab Yohanes, dia juga harus menunjukkan bahwa kuasa Allah untuk bekerja. Ibadah Tuhan, melayani Tuhan yang bisa itu kuasa Allah sebagai anak Allah. Mari, saudara dan saya, mari kita hanya bisa memiliki hal ini ketika kita mau tekun di hadapan Tuhan. Amin. Kita lihat, tadi saya bilang bahwa di dalam pintu gerbang itu ada dua pokok di situ. Pertama adalah mengenai pintu, tiang-tiang tempat kita. Yang berikut adalah tentang tirai. Kita tahu, tempat tirai itu ada lingkungan, ada berapa warna. Merah, ada ungu, ada biru laut, ada putih. Merah itu adalah sengsara. Kita mau bertekun bagi Tuhan tidak segala apa yang kita kembali dalam pertanyaan dari anak Tuhan. Tapi ada yang kita bayar. Ada korban darah Kristus yang menebus. Tapi bagaimana saudara dengan saya? Kita juga harus mengalami sengsara. Kita ikut Tuhan tidak biasa-biasa. Ini tak sengsara tentang tirai. Amin. Ada sengsara. Kita memang betul-betul mengalami kematian. Kita lihat begitu di tangan itu betul-betul sampai tangan di dalam. Dan beberapa waktu kemudian benih itu mulai tumbuh warna hijau. Kita mengalami satu kebangkitan. Tidak yang berwarna biru itu dengan kebangkitan. Amin. Setelah warna biru kita mengalami penangkapan, dimuliakan, hidup dalam suasana sukacita. Dan kejadian hal ini banyak terjadi mungkin di para hamba Tuhan. Saya lihat dari kalangan gembala pendeta yang betul-betul ketika menitis, dia betul-betul membayar harga sampai betul-betul mengalami kematian sengsara dan mengalami satu kebangkitan. Itulah tirai dimuliakan. Berbicara tentang kain tirai warna putih, itulah berbicara tentang kekudusan. Semua itu adalah kembali pada kekudusan. Bagaimana hidup saudara dengan saya? Kita tekun, tetapi ada proses harga. Kalau kita lihat di bawah tiang, tempat tiang itu ada tembaga yang ditaruh sebagai alas di bawah. Itu menceritakan kekudusan Kristus bagi saudara dan saya. Amin. Mari. Ini dua pokok yang ada di dalam pintu tirai, yang ada di pintu gerbang. Bicara tentang tiang, bicara tentang tirai. Yang pertama, bagaimana kita bicara tentang ketekunan. Marilah kita menghadap Allah, dekat dengan Allah, bertemu dengan Allah. Amin. Jadi kita harus memiliki karakter. Itulah 4 karakter ciri khas yang tidak bisa dipisahkan. Baik dengan tirai, dua-dua ini bagaikan satu mata uang dengan 2 sisi yang berbeda. Jadi kedua disaling kait-kait, tidak bisa dipisahkan. Kita menjadi bagaimana Yesus sebagai raja, sebagai hamba, sebagai anak manusia, sebagai. Tetapi kita juga berbicara bagaimana kehidupan saudara dengan saya. Kita tidak hanya sekedar melihat Kristen, tapi harus ada yang baik. Itu warna tirai di atas itu. Ada warna merah, ada warna biru,
ada warna putih. Saudara dan saya. Amin. Jadi ketekunan ini tidak semudah kita membeli dalam tangan, tetapi saudara, harga yang saudara dan saya harus bayar. Amin. Mari lihat ya. Pertama, bagaimana untuk ketekunan itu? Kita sudah datang sedia mencari Tuhan. Hal yang kedua supaya kita semakin tekun. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23 dan 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kerjaan baik. Amin. Kita saling memperhatikan sebagai anak-anak Tuhan, kita saling mengingatkan supaya kita saling mendorong di dalam jemaat. Ketika ada punya masalah, punya beban, sudah cukup kita tahu penguatan. Bukan kalau punya masalah kita dulu cerita sampai kemari. Tahu plastik itu tuh kalau orang pegang bunyi. Jangan sampai ada plastik itu kita ciptakan di dalam jemaat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita untuk menopang Bapak Gembala, sama-sama kita juga saling menopang, saling menguatkan. Makanya dikatakan dalam ayat yang 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, amin, dalam kasih dan dalam kerjaan baik. Kerjaan baik di sini bagaimana untuk menyambut pelayanan, menopang pekerjaan Tuhan yang ada di dalam jemaat sini. Nah, ayat yang di sini dikatakan ayat yang ke-25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ketekunan itu tidak sekedar kita sudah ketemu Allah berjumpa terus, tapi menikah, amin, dengan kesetiaan ibadah yang ada yang sudah ditetapkan. Amin. Karena dua hal yang ketika Musa keluar dengan bangsa Israel dari Mesir dan Musa naik di atas gunung Sinai, dua perintah yang Musa terima secara langsung dari Tuhan, 10 roh waktu, dan yang kedua adalah mengenai ibadah tabernakel. Amin. Itu perintah yang Tuhan ingatkan. Mari jangan kita menjauhkan diri. Ya, kita tidak harus saling menghakimi dalam jemaat. Kenapa ini begini, tapi mari biarlah firman datang menilai. Kita lihat kita punya diri, karena keselamatan itu nanti datang untuk masing-masing. Mari firman terus mengingatkan saudara dengan saya. Mari dalam kitab Yesaya ayat yang ke-55, Yesaya 55 ayat yang ke-6, Yesaya 55 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Dalam ketaatan kita cari Tuhan. Tadi kita sudah berjumpa dengan Tuhan dalam empat sikap karakter Allah. Tapi yang kedua, kita saling mengingatkan lagi. Tapi yang selanjutnya, saya carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Hari ini Tuhan ada. Tuhan sedang menunggu saudara dengan saya. Rindukan kita untuk cari Tuhan. Kadang-kadang saya keluar dari kompleks kemari di daerah Pondok Indah. Kalau Bapak Marisan kan di atas, toh. Tapi di bagian bawah saya kadang-kadang lihat sebelah Tuhan. Ya, tapi ya begitulah. Mari, Bahranu dibangun. Itu berbicara tentang ibadah yang sedang dibangun. Amin. Ibadah-ibadah dari setiap gereja itu sedang dibangun. Tapi yang datang ibadah yang itu saja. Makanya kita firman Tuhan jelang hari yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Saudara dan saya kita ada di sini ada bagian dari kebaikan yang Tuhan sudah katakan. Amin. Bahtera, kembali lagi bahtera itu sedang dibangun. Bahtera di sini adalah berbicara tentang ibadah yang sedang dibangun. Ketika Nuh dan anak-anaknya
membangun bandara di atas gunung, semua orang jadi tidak masuk akal. Kalau kita nonton sepintas lewat video apa yang buat, mungkin keluarganya waktu bekerja, yang lain masa bodoh tidak mau tahu. Sama kejadian ibadah-ibadah saja, tapi yang lain lalu-lalang biasa. Tapi jangan lupa, ketika murka bencana itu Tuhan mengatakan, disitulah orang baru mulai sadar. Ketika pasar ditutup, orang mulai toki-toki, mau buka, tidak bisa. Sementara air bencana itu sudah mulai naik, terlambat. Mari, makanya dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tak percaya, yakin bahwa ini zaman anugerah, zaman di mana Roh Kudus masih berkarya. Dan roh itulah yang Tuhan sudah janjikan. Ketika Tuhan hanya aku akan bagi, namun aku akan memberikan seorang penolong. Amin. Yaitu rohnya yang akan datang untuk menegur, menasihati, bahkan mengisapkan, menyadarkan saudara dengan saya. Dan Roh Kudus itulah yang membawa saudara dan saya. Kita boleh ada di tempat ini karena kita mau ibadah. Mari hubungan kita dengan Tuhan sedang dibangun. Mari butuhkan ketekunan. Makanya firman Tuhan ingatkan kita kembali, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saya percaya setiap saat Tuhan mau kita ketemu. Amin. Kalau kita jadi manusia paling susah sekali. Hari Kamis lalu kami atur di kantor bupati, karena itu hari Kamis itu adalah schedule di mana masyarakat punya pertemuan dengan bupati dengan wakil bupati. Kalau hari Senin itu TNI, ASN, terus hari Selasa, hari Rabu. Kalau khusus untuk hari Kamis, kami masyarakat punya schedule untuk ketemu dengan bupati dengan wakil bupati untuk kami menyampaikan kami bermaksud. Saya juga datang, saya juga punya kepentingan. Saya tunggu dari setengah 10 sampai hampir jam 3 hanya untuk mencari manusia. Hanya untuk cari manusia saja, betapa susah. Kami ada kurang lebih hampir 20 orang lebih. Dan saya lihat rata-rata semua ini pendukung semua. Datang dengan maaf, datang dengan ini, semua datang. Tapi itu konsep hidupnya. Tetapi mari firman menyatakan untuk hari ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Cari Tuhan, jangan tunggu sampai ada masalah. Bapak kemana terus ingatkan kita, jangan tunggu sampai stroke baru mulai. Carilah Tuhan. Kami sering, saya punya pelayanan dengan teman-teman waktu kami masih aktif, datang ke rumah sakit. Ketika di tempat kerja, ini teman rumah itu ini ada sakit nih. Oh ya sahabat Pak Bos, kita cepat turun tinggalkan pekerjaan, pergi melayani di rumah sakit. Puji Tuhan, kami datang melayani. Maaf, saya ini bukan orang yang terlalu fanatik melihat ada orang Kristen di rumah sakit baru Alkitab tinggal di Bantar. Maaf, saya bukan orang fanatik. Cuma nanti pertanyaan saya, waktu sehat, Alkitab tinggal di mana? Waktu sehat itu Alkitab tinggal di mana? Jangan begitu sakit baru Alkitab tinggal di Bantar. Seolah Tuhan itu jauh. Ada Tuhan itu sepenuhnya ada di dalam hati kita masing-masing. Amin. Alkitab berkata pada saat masanya Alkitab apa semua tidak akan ada lagi. Tapi sepenuhnya itu ada di dalam hati kita. Jadi saya lihat teman, bahkan sampai seorang hamba Tuhan pun saya bilang terima kasih Tuhan kasih saya hikmah. Jadi kalau nanti datang di rumah sakit berkunjung keluarga yang sakit, tiba-tiba ada yang bawa kita di pinggir pantai, wah luar biasa Tuhan baik, ini orang Kristen. Saya tarik keluarga terus, jadi waktu kau sehat tuh Alkitab tinggal di mana? Sampai Alkitab tinggal di atas lemari, asal ini mau kebadan jadi mama
Kamu tempo waktu terlambat. Ini masalah. Kalau itu masih ada di dalam sini, itu tobat dalam nama Yesus. Kalau tidak ada, puji Tuhan. Mari, carilah Tuhan selama yang berkenan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, ini memang unik. Kita orang Kristen yang aneh-aneh. Saya waktu kelemahan di Paskah itu luar biasa. Ada di satu tempat Samova itu pojokan dari jalan Turun Bronco ke bawah. Ini cahaya yang memiliki rumah di ujung ini. Anak-anak itu harus siapa kemana-mana di situ. Tapi luar biasa kalau bikin satu bukit tengkorak. Gambar Tuhan Yesus. Sedang mana ini jadi nanti malah puncaknya dari paling dulu mampu di bawah situ. Ternyata apa yang saya bilang benar. Saya materi sehari-hari lewat di situ, tapi ya, saya bilang untung bukan kami penyokong jemaat kami itu saya sudah capek di situ. Mari kita mencari Tuhan tidak sekedar hanya dengan simbol dengan segala macam, tapi bagaimana dari hati kita. Amin. Mari kita lihat kembali lagi kepada firman Tuhan dalam Ibrani yang ke-10 yang bagian berikut. Ibrani 10 ayatnya yang ke Ibrani 10 ayat ke-35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Amin. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Mari, kepercayaan kita datang mencari Tuhan. Ini bagian dari kepercayaan, bagian dari iman saudara dengan saya. Jangan sampai kita melepaskan. Ketika kami dari kelompok yang mendukung Bapak Fakiri sampai penghujatan, jangan kamu pilih dia, karena dia sudah menjaga, dia melepaskan. Dia sudah orang segera. Ya memang betul juga, tapi itu kan berusaha dengan Tuhan. Yang kita mau pilih ini bukan masalah tokoh agama, bukan kita pilih supaya kita ikut dia. Kita pilih benar-benar yang kita tahu yang ada untuk membawa banyak orang. Masalah pribadi dengan itu adalah urusan dengan Tuhan. Tapi ya saya paham. Saya punya saudara yang komentar karena memang ya begitu sudah. Tapi mari saudara dengan saya, mari kita lihat bagaimana pribadi saudara dengan saya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Amin. Ada upah yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dengan saya. Bagi mereka yang melepaskan upah itu ya harus kita tahu. Ini lagi tenar ini beberapa artis yang merasa bangga, mungkin merasa punya pengaruh di Indonesia sehingga dia mulai muncul di situ. Sudah mutakah, sudah apa? Sudah satu orang saja punya apa? Tapi mari lepas dari pribadi bagaimana saudara dengan saya. Ayat yang ke-36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijadikan itu. Amin. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan itu sangat perlu. Tidak hanya sekedar-sekedar. Puji Tuhan bagi saudara dengan saya, bagi jemaat yang tidak hadir itu atau ada beribadah di tempat lain. Kalau sakit atau masalah ya itu urusan. Tapi bagaimana dengan jemaat yang masa bodoh apatis? Karena dia sudah tidak mengerti firman. Haleluya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Ibadah itu penting karena ada mengandung dua janji. Janji yang hari ini kedamaian, sukacita, keselamatan, terus janji yang berikut adalah kekekalan. Sebab itu mari ketekunan ini sangat penting. Jangan kita anggap biasa-biasa. Karena saya sudah biasa dengan Bapak Ibadah. Haleluya dari jauh. Mungkin sesi manusia, secara ikatan emosional, Bapak tetap welcome. Sesama kita jemaat tetap kita welcome. Tetapi bagaimana hubungan dengan Tuhan itu yang lebih penting. Mungkin Bapak yang tahu, tapi dalam hati, aduh coba kalau ibadah datang-datang. Itu yang lebih penting.
namanya Ibrani 10 itu. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Saudara dengan saya selalu butuh ketekunan. Amin. Kita sangat perlu. Inilah kondisi yang dilihat Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani. Kamu tekun, karena dia yang tinggal kesibukan yang tinggi. Saya waktu masih aktif di perusahaan, saya terlibat di organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Freeport. Dan kami sudah ini yang mengguncang Freeport tahun 2012. Otaknya juga adalah salah satu saya. Tahu namanya Freeport, 1000 macam cara itu akan dipakai sampai terakhir nyawa kami dalam ancaman. Dan saya juga masuk dalam satu target. Karena memang saya orangnya sudah, ya begitu sudah. Orang tidak benar, saya tetap matang. Dan saya aktif sudah mulai di organisasi ekspresi itu dari 2009 sampai berapa tahun. Tetapi ketika saya terlibat, tapi saya lupa tugas tanggung jawab pelayanan saya di gereja. Bagaimana gereja dengan jemaat di Timika, pos pelayanan yang ada di SP2, kemudian yang ada di tempat kerja, terus yang ada di area kerja. Ketika periode itu berjalan, kami dalam beberapa tahun mau memilih untuk yang mengikut pada pengurus baru. Dan saya termasuk orang yang inti di dalam. Tapi ketika baca nama-nama yang untuk lanjut dan pada pengurus, saya baca. Ini kenapa nama saya tidak ada di dalam? Padahal saya ini juga jadi salah satu otak di dalam. Wah, saya kecewa. Karena ketika saya di dalam, orang-orang di Bapak pendeta Rubino ada di dalam, beres semua, aman. Sudah selesai. Ketika saya pulang, saya di rumah, saya kasih tahu ibu, aduh mama, saya suara sekali. Saya punya hati masih untuk mau membela orang banyak, tapi saya punya nama tidak masuk di tercatat. Saya bilang, puji Tuhan, saya punya doa Tuhan sudah jawab. Wah, saya tanya, jadi maksudnya mama bilang, Bapak tahu, saya itu berrumus yang malam. Bapak ikut salah sedih, saya punya hati yang tidak tenang. Ketika pendeta kasih schedule pelayanan, oh Bapak ada di Jakarta, kasih schedule lagi, oh Bapak ada di atas. Jadi hampir dalam beberapa itu mana? Saya tidak begitu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Karena ya mungkin saya dengan ibu kelihatan saya lebih hebat, mampu rohani tinggi, tapi kenyataannya ibu lebih rohani dari saya. Walaupun mungkin kelihatannya biasa-biasa dia, tapi siang malam tenang betul. Puji Tuhan. Mari. Ini bagian dari ketekunan. Suami-suami, ibu-ibu, semua kita. Firman bilang kita semua butuh ketekunan. Karena kalau kita tidak tekun, tidak setia, ya ibadah kita juga nanti biasa-biasa. Firman sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, semua kami bicara siang malam sampai tidak mau jatuh di bawah, tapi biasa-biasa. Tidak tahu ini persoalan ada di mana. Sebab itu mari, saudara yang saya, kita butuh ketekunan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan jika kita bertegur. Amin. Apa yang Tuhan janjikan ketika saudara dengan saya. Mari saya mau mengajak kita lihat ke dalam kitab Yakobus 1. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-4. Kita baca sama-sama ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-4. Biarlah Roh Kudus tolong apa yang kita baca hari ini, itulah yang akan mengikat kepada saudara dan saya. Ayat yang ke-4, 2, 3.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Dikatakan sekali lagi, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Haleluya. Buah yang matang. Matang di sini berarti buah yang sudah layak untuk dimakan. Ketika Tuhan rindu makan untuk buah di pohon, tapi Tuhan lihat tidak ada. Pohon ini lebat tapi tidak ada buah-buah. Ya, bagaimana dengan saudara, dengan saya? Matang di sini berbicara dengan kedewasaan. Kita punya rohani harus dewasa. Amin. Kita tekun, kita perlu ketekunan. Kita tadi sudah menghadap Tuhan. Kita saling mengingatkan, saling membangun dalam firman Tuhan. Tetapi ternyata ayat selanjutnya menginginkan bahwa buah itu matang, ketekunan menghasilkan buah yang matang. Ada kedewasaan rohani. Saya percaya kalau kita semua dewasa rohani di sini, mungkin kursi-kursi ini full semuanya. Kita tekun tapi tidak dewasa juga sama saja. Setia tapi masih dulu cerita orang berkekurangan. Bapak bagaimana begini, bapak minum begini, bapak begini. Tidak ada kedewasaan. Mari firman mengingatkan saudara dengan saya. Dikatakan tadi dalam ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Biarkanlah, artinya mari kita tekun, tapi kedewasaan itu juga harus meningkat. Bukan semakin kita setia di rumah Tuhan, tapi kedewasaan itu tidak kelihatan. Maka yang luar juga masih dengan perilaku yang biasa-biasa saja. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna inilah nanti Roh Tuhan yang akan bekerja. Amin. Roh Tuhan yang akan membuka saudara dengan saya untuk sempurna. Kalau sekarang ini kita belum ada yang suci, kita belum ada yang benar. Kesempurnaan itu ketika kita terkenalkan oleh Tuhan sendiri. Mari kita lihat lagi dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dengan saya ketika kita sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari, siapapun saudara dengan saya, kita semua punya keterbatasan, kita tidak kekurangan, tetapi jangan pernah kita jangan pernah kita tidak menghargai kasih karunia. Mari, hanya kasih karunia itu memampukan saudara dengan saya. Ada orang yang tidak menghargai kasih karunia itu hal-hal yang biasa. Kasih karunia di sini ada berbicara tentang belas kasih Tuhan bagi saudara dengan saya. Sehingga hari ini kita boleh ada di sini dengan kekuatan, kesehatan. Ini hanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Kiranya kalau kita dalam firman Tuhan, Tuhan sendiri menolong dan memberkati kehidupan saudara dengan saya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita. Mari kita berikan sukacita kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan dapat datang untuk mengingatkan saudara dengan saya. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada